Ya, selamat bertemu lagi. Hari ini kita membicarakan tentang sekuritas dilutif. Ya. Nah, sebetulnya kita perlu tahu dulu apa itu sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif adalah sekuritas yang mempunyai dua komponen, yaitu komponen utang dan komponen ekuitas. Jadi begini maksudnya, di awal dia dikeluarkan sebagai satu komponen utang. Kemudian nanti di tengah perjalanan boleh diubah menjadi komponen yang lain, komponen ekuitas. Nah, itu yang disebut sekuritas dilutif, sehingga mengandung dua komponen. Nah, kalau dulu pemikirannya begini, ketika menjadi komponen utang, misalnya begini, contohnya obligasi. Obligasi ketika menjadi komponen utang dicatat sebagai komponen utang. Nanti ketika diubah menjadi komponen ekuitas, dia akan dicatat sebagai komponen ekuitas. Nah, itu dulu. Sekarang tidak lagi pemikirannya. Pemikirannya adalah ketika obligasi ini mengandung dua komponen utang dan komponen ekuitas, ya, itu nanti kita sebut sebagai obligasi konversi. Di awal ketika obligasi ini dikeluarkan, dua-duanya harus sudah dicatat. Harus kita hitung mana yang menjadi komponen utang, mana yang menjadi komponen ekuitas. Ya. Itu yang disebut sebagai sekuritas dilutif yang bisa dikonversi menjadi komponen terakhir biasanya ke saham biasa. Nah, apa saja? Ada opsi saham, atau sekuritas konversi, kemudian ada saham preferen. Nah, nanti yang kita bicarakan di dalam materi ini hanya 3, yaitu yang masuk sekuritas konversi ini ada obligasi konversi, kemudian ada waran. Lalu kita akan membicarakan saham preferen. Saham preferen konversi, ya. Kita bicarakan yang pertama kali dulu adalah obligasi konversi. Obligasi yang bisa diubah menjadi saham. Yang mengubah adalah si pembeli obligasi. Jadi obligasi kalau sudah dibeli tergantung si pembeli mau mengubah atau enggak, ya tergantung keputusan dia. Bukan keputusan perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Nah, kenapa obligasi ini dikeluarkan? Atau apa daya tarik dari obligasi ini? Yang pertama, meraih dana dari pengeluaran modal tanpa kehilangan pengendalian yang berarti ke pemilik sebelumnya. Jadi biasanya kalau perusahaan butuh dana, langkah pertama adalah cari utang dulu. Ya, kalau utangnya kecil ya pinjam ke bank. Kalau utangnya besar, mulai mengeluarkan obligasi. Ya, jadi itu langkah yang paling gampang. Karena kalau dia akan mengeluarkan saham, nah itu harus ada persetujuan dari para pemilik dulu. Prosesnya lebih sulit di perusahaan. Yang kedua, memperoleh pendanaan dengan bunga yang lebih murah. Nah, sekarang yang kita bicarakan akuntansi untuk obligasi konversi. Ya, tadi akuntansi untuk obligasi konversi memiliki di awal ketika dikeluarkan itu sudah harus dicatat berapa komponen utangnya, berapa komponen ekuitasnya. Nah, kita harus bisa memisahkan itu. Nah, ketika memisahkan ini dengan metode with and without. Ya. Nah, ini sebetulnya metode yang sudah kita pakai. Ini istilah di IFRS. Istilah yang pernah kita pakai adalah metode inkremental. Metode yang dulu dipakai ketika menghitung aset tetap yang dibeli secara bundling, secara paket. Itu kita pakai metode inkremental. Nah, sekarang sama istilahnya tapi namanya with and without. Nah, bagaimana menghitungnya adalah fair value of convertible debt
at date of issuance, ya, with both debt and equity component, artinya nilai wajar obligasi konversi ketika dikeluarkan, ya, dengan dua komponen, nilai utang dan nilai ekuitas, dikurangi dengan fair value of liability component at date of issuance based on present value of cash flow. Nilai wajar dari komponen utang pada tanggal dikeluarkan, ya, berdasarkan present value dari cash flow. Jadi ini nilai wajar dari komponen utang. Nilai wajar ini dihitung dari present value dari nilai tunai dari obligasi. Ya, saya kira saudara sudah bisa menghitung. Kemudian itu sama dengan, jadi nilai wajar dua komponen dikurangi nilai wajar dua komponen utang dan ekuitas, dikurangi nilai wajar komponen utang, berarti ya sama dengan nilai wajar komponen ekuitas. Equity component at date of issuance without the debt component. Nilai wajar dari komponen ekuitas. Ya. Nah, implementasi metode with and without. Pertama, tentukan total nilai pasar obligasi konversi dengan dua komponen, liability dan equity. Kedua, tentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value dari komponen aliran cash flow di masa mendatang yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar, ya. Kita hitung present value nilai atau nilai tunai obligasi. Terakhir, kurangi komponen liabilitas, dihitung ke langkah kedua dari nilai pasar obligasi konversi yang akan diperoleh nilai ekuitas. Jadi nilai nomor 1 dikurangi nomor 2. Contoh, Project Group, ya, ini suatu perusahaan farmasi di Jerman, mengeluarkan 2.000 lembar obligasi konversi pada tahun 2011. Jangka waktu 4 tahun dengan nominal 6%, bunga nominal 6%, dan dikeluarkan pada nilai nominal sebesar 1.000 euro per obligasi. Bunga dibayarkan tahunan setiap tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa dengan nominal 1 euro. Tingkat bunga pasar obligasi non-konversi 9%. Ya. Oke. Sekarang pertama menentukan nilai pasar dari obligasi konversi. Kita lihat di mana. Ya. Jangka waktu 4 tahun dikeluarkan pada nilai nominal. Jadi obligasi ini bunga nominal dan bunga pasarnya adalah sama. Ya, jadi dia dikeluarkan pada nilai nominal. Jadi nilai pasarnya ya 1.000. 1.000 kali berapa? 2.000 lembar, 2 juta euro. Kemudian nanti itu langkah pertama. Langkah kedua mencari nilai pasar dari obligasinya saja. Obligasinya saja adalah ini nominalnya 2 juta tadi, dengan bunga nominal 6%, bunga pasar untuk obligasi yang tanpa konversi 9%, kemudian jangka waktunya 4 tahun. Kita present value kan? Ya, kalau sudah nanti langkah pertama dikurangi langkah kedua. Ini langkah kedua, ya, kita present value kan 2 juta dengan tingkat bunganya 9%, N-nya 4. Ini yang present value nominal, ini present value bunga, ini bunga nominalnya tadi adalah 6% kali 2 juta, kemudian kita present value kan, N-nya 4, I-nya 9. Ketemu. Ini present value dari nilai utangnya. Nah, sekarang kita lihat, ini present value dari obligasi konversi dengan dua komponen, ini present value dari nilai utang, ini nilai wajar. Nilai wajar dari obligasi dengan dua komponen, ya, obligasi konversi. Kalau saya mengatakan obligasi konversi berarti dua komponen. Ini nilai wajar dari obligasi saja, maka ketemunya adalah nilai wajar dari ekuitas. Ya. Lalu jurnalnya, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya akan dicatat kas, debit sebesar nilai wajar ini, obligasi konversi, kreditnya utang obligasi, kemudian ini komponen ekuitas
akan dicatat sebagai agio saham ekuitas konversi. Ya, sebetulnya agio saham, tapi kita beri penjelasan ekuitas konversi. Nah, sekarang ini pencaratan pertama ketika dikeluarkan. Kalau obligasi ini sudah dibeli oleh investor, kemudian si pemilik ini mempunyai beberapa opsi. Ya. Apakah obligasi ini akan dikonversi atau tidak? Ini bukan tidak ya, tapi tidak tergantung dari si pembeli obligasi, di luar kendali perusahaan. Penyelesaian obligasi konversi dilunasi saat jatuh tempo. Dilunasi artinya dia tidak dikonversi. Dia diem aja, tidak dikonversi sampai jatuh tempo, ya sudah, dia minta dilunasi. Yang kedua, saat jatuh tempo dia baru dikonversi. Yang ketiga, dikonversi sebelum jatuh tempo. Ya. Nah, lalu yang keempat, dia tidak mau dikonversi. Tapi saya minta dilunasi, tapi sebelum jatuh tempo. Jadi yang dua ini saat jatuh tempo, yang kedua sebelum jatuh tempo. Nah, apa bedanya? Kalau jatuh tempo ini gampang karena nilai buku obligasinya sudah sama dengan nominal. Ya, sedangkan kalau sebelum jatuh tempo kita mesti ngitung nilai bukunya berapa. Oke, jadi kita mulai dari yang gampang dulu. Dilunasi saat jatuh tempo. Berarti perusahaan ketika obligasi jatuh tempo dia harus mengembalikan dalam bentuk uang. Oke, sekarang saya sebelumnya kita kembali ke jurnal ini. Ya, jurnal ini. Nah, ada agio saham ekuitas konversi sebesar ini. Ya, 194374. Karena ini nanti akan ngikut di jurnal ketika akan entah dilunasi, entah tidak dilunasi. Dia masih punya ini, agio saham ekuitas konversi sebesar 194374. Nah, sekarang kalau dilunasi, nilai bukunya sudah sama dengan nominal, maka utang obligasi sudah sama dengan 2 juta, lalu kreditnya kas. Nah, agio saham ekuitas konversi tadi, ini ya, ada 2 macam. Ya sudah, diamkan seperti itu. Ya, didiamkan seperti itu, atau ditransfer ke rekening agio saham biasa. Kalau didiamkan, ya dia punya agio saham ekuitas konversi. Tapi supaya nggak bingung, ya sudah agio saham ekuitas konversi akan kita debit, kita ganti agio saham biasa sejumlah yang sama. Ya. Yang kedua, kalau dikonversi, sekarang diubah jadi saham. Nah, sekarang saya kembali dulu, konversinya bagaimana? 1 lembar obligasi dapat berapa? Nah, 1 lembar, setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa dengan nominal 1 euro. Berarti kalau dia punya 2000 lembar kali 250. Nominalnya 1 euro. Ya. Oke, sekarang dikonversi. Ya, agio saham ekuitas konversi akan didebet, utang obligasi akan didebet, ya. Ini tadi dihilangkan, jadi dia didebet. Utang obligasi akan didebet. Kemudian kreditnya modal saham tadi 2000 kali 250 kali 1. Ini berasal dari 2000 kali 250 kali 1 euro. Ya. Lalu ya sisanya masukkan ke agio saham biasa. Ya, jadi agio saham ekuitas konversi diubah jadi agio saham biasa. Oke, kalau jatuh tempo pokoknya utang obligasinya akan didebet sebesar 2 juta. Gampang jadinya. Ya. Nah, sekarang kalau sebelum jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo, kalau dikonversi dulu. Sebelum jatuh tempo ada 2 ya, konversi sama dilunasi. Kalau dikonversi dulu, sekarang kita lihat kalau dikonversi. Nah, kalau dikonversi misalnya, ini kapan dia akan dikonversi? 31 Desember 2012. Ini ya.
kita harus cari nilai bukunya dulu 31 Desember 2012, yaitu 1.894.464. Jadi nanti utang obligasinya akan didebit sebesar ini. Nah, utang obligasi saham ekuitas konversi tadi, ini yang sebesar pada waktu dikeluarkan obligasi akan kita debit, utang obligasinya didebit sebesar ini. Kreditnya modal saham biasa, nah, lalu sisanya masuk AQ saham ekuitas konversi, AQ saham biasa. Ya, jadi bedanya dengan yang kalau dikonversi saat jatuh tempo adalah di nilai utang obligasi. Kalau saat jatuh tempo ini sebesar nominal, kalau sebelum jatuh tempo ya harus kita hitung. Ya, tapi teknik pencatatannya sama. Nah, sekarang yang sedikit berbeda adalah kalau obligasi ini dilunasi sebelum jatuh tempo. Ya, sebelum jatuh tempo kita lihat. Kalau sebelum jatuh tempo, tadi tanggal 31 Desember 2012 ya. Nilai bukunya adalah sebesar ini. Nah, sekarang kalau sebelum jatuh tempo, ini agio saham ekuitas konversi ini tidak boleh didebit semua. Ya. Hanya sebagian yang boleh dihilangkan. Nah, sekarang kita ngitung sebagian itu berapa. Kalau itu dilunasi sebelum jatuh tempo. Ngitungnya bagaimana? Nah, ngitungnya ada dua hal yang harus kita hitung, yaitu perbedaan antara nilai pasar komponen utang dengan nilai buku komponen utang merupakan laba rugi pelunasan. Ya, jadi sama seperti obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo kan kita selalu ngitung laba atau rugi pelunasan. Jadi ngitungnya dari nilai wajar komponen utang dikurangi nilai buku komponen utang. Yang kedua, nah ini kita ngitung berapa agio saham ekuitas konversi yang boleh dihapus. Yaitu perbedaan nilai pasar yang mengandung komponen utang dan komponen ekuitas. Jadi nilai pasar dari obligasi konversi dikurangi dengan nilai pasar dari obligasinya. Itu ketemu nilai pasar dari ekuitasnya. Oke, kita lihat contohnya. Lanjutan yang tadi ya. Misalnya bila fair value atau nilai wajar dari obligasi konversi, ya, termasuk komponen utang dan ekuitas berdasarkan harga pasar pada tanggal 31 Desember adalah 1.965.000. Jadi ini nilai wajar atau nilai pasar dari obligasi konversi. Lalu nilai fair value atau nilai wajar atau nilai pasar dari komponen utang adalah 1.904.900. Ini nilai wajar dari obligasi saja tanpa konversi. Ya, ini nilai wajar dari obligasi konversi. Nah, sekarang pertama kita akan hitung laba rugi pelunasan. Laba rugi pelunasan adalah nilai wajar komponen utang, ya, utang saja, dikurangi nilai buku. Ini lihat di tabel ini. Ini dari tabel. Ini adalah dari informasi tadi, nilai pasar obligasi saja tanpa konversi. Nah, kalau ternyata nilai bukunya lebih tinggi dari nilai pelunasan, maka dia terjadi rugi. Ya, sebaliknya terjadi laba. Sekarang yang kedua, kalau kita menghitung ini nilai wajar dari ekuitasnya, yaitu dari nilai wajar obligasi konversi dengan dua komponen, utang dan ekuitas, dikurangi nilai wajar obligasi saja. Ini dua-duanya dari informasi tambahan tadi. Ya, selisihnya ini. Jadi ini nanti yang boleh dihilangkan. Nilai wajar dari ekuitas yang boleh dihilangkan. Sehingga jurnalnya sekarang, ya, nah ini agio saham ekuitas konversinya yang boleh dihilangkan hanya 60.100. Utang obligasi, ini lihat di tabel, nilai buku dari obligasi.
Kemudian tadi ada rugi ya, rugi pelunasan obligasi ini yang sudah kita hitung tadi. Lalu kreditnya, kas, ini pelunasannya sebesar nilai wajar dari obligasi konversi. Lalu, ya itu saja. Ya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Indus conversion. Ya. Indus conversion itu apa namanya? Induksi, ya. Induksi. Jadi dipercepat obligasi yang apa ya? Di-force supaya pemilik obligasi itu segera mau melunasi, mengkonversi. Nah, caranya diberi iming-iming. Kalau kamu mau melunasi, saya berikan sesuatu. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi konversi, ya, perusahaan yang mengeluarkan obligasi konversi akan melakukan konversi lebih cepat. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi menawarkan iming-iming yang disebut sweetener. Sweetener merupakan biaya periode tersebut. Oke, contohnya. Heloid Inc. mempunyai obligasi konversi dengan nominal 1 juta. Obligasi dapat dikonversi dengan 100.000 lembar saham biasa. Dengan nominal $1. Ketika dijual, Heloid mencatat agio saham ekuitas konversi 15.000. Ya. Heloid berkeinginan mengurangi biaya bunga dengan mendorong pemilik obligasi untuk mengkonversi menjadi saham. Heloid setuju untuk membayar 8.000, membayar 80.000 bila obligasi dikonversi menjadi saham biasa. Oke, nah sekarang ini yang disebut indus conversion-nya, iming-imingnya. Supaya si pemilik ini mau mengkonversi menjadi saham, dia akan diberi 80.000. Ya, dia berharap pemilik mengkonversi. Untuk apa? Supaya kalau dia berubah jadi saham, dia tidak membayar bunga. Ya. Oke. Jurnal saat konversi, biaya konversi 65.000 tadi ya. Kenapa kok 65.000? Jadi yang jadi biaya, karena ini ada agio begini. 80.000 ini dibebankan dulu ke agio saham ekuitas konversi. Ya. Lalu yang jadi biaya berapa? Yang jadi biaya hanya 80.000 dikurangi 15.000, 65.000. Ya. Sehingga biaya konversi ini 65.000, agio saham ekuitas konversi dihapus, ya. Kemudian hutang obligasinya tadi nominalnya 1 juta, lalu kreditnya modal saham biasa 100, ini dari 100-nya dari jumlah saham dikalikan nominal ini. 100 lembar kali 1. Nah, lalu sisanya agio saham biasa. Lalu kasnya tadi yang untuk membayar 80.000. Ya. Oke, untuk materi berikutnya kita akan di slide atau di video yang kedua ya, supaya tidak terlalu panjang. Ya, materi untuk sekuritas diluktif kita lanjutkan dengan saham preferen konversi. Saham preferen konversi adalah saham yang sewaktu-waktu bisa ditukar dengan saham biasa. Atau saham yang karena kontraknya, saham ini bisa dilunasi, sewaktu-waktu bisa dilunasi oleh perusahaan. Ya. Nah, saham preferen konversi adalah opsi kepemilikan saham preferen untuk mengkonversi menjadi saham biasa. Maka, saham preferen konversi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas.
Bila saham preferen dikonversi atau dilunasi, tidak dicatat adanya laba, rugi konversi, atau pelunasan. Ya, di transaksi saham itu tidak boleh ada laba atau rugi. Ya, kalau rugi, laba atau rugi biasanya dimasukkan ke laba ditahan. Kita lihat contohnya. Moores Company mengeluarkan 1.000 lembar saham preferen konversi dengan nominal 1 euro per lembar. Saham dijual pada harga 200. Oke. Saham dijual dengan harga 200. Ya, ini 200 euro per lembar. Jurnalnya kas 1.000 lembar kali 200 euro, 200.000 euro. Kemudian modal saham preferennya 1.000 kali 1 euro, 1.000. Lalu kelebihannya masuk agio saham ekuitas konversi. Ya, jadi ini yang saham biasa, saham preferen, prioritas atau saham prioritas. Ini yang agio saham biasa. Oke, kemudian kalau saham preferen konversi dikonversi. Nah, misalnya 1 lembar saham preferen dapat dikonversi menjadi 25 lembar saham dengan nominal 2 yang mempunyai nilai pasar 410.000. Oke, nah sekarang modal saham preferennya akan kita debit sebesar 1.000. Ya, agio saham ekuitas konversi tadi 199.000 kita debit, kreditnya modal saham biasa sebesar 25 kali tadi berapa? 1.000 ya. 1.000 lembar obligasinya kan 1.000 lembar kali 25 kali 2 euro. 50.000 selisihnya adalah agio saham biasa. Nah, sekarang kalau saham preferen ini akan dilunasi ya, ini tentunya tergantung kontraknya. Kalau kontraknya mengatakan bisa dilunasi ya dia akan dilunasi ya, modal saham preferen konversi ini. Oke, bila dilunasi misalnya dengan harga 410.000, sudah akan mendebit kas, perusahaan melunasi, jadi perusahaan harus mengeluarkan kas. Modal saham preferennya akan didebit 1.000, agio saham ekuitas konversi akan didebit 199, ini asalnya dari transaksi di awal ketika dikeluarkan ya, coba dicek di transaksi di awal. Kemudian kreditnya dia akan melunasi ini 410.000, kasnya akan dikredit 410.000. Nah, berarti ada selisih. Nilai ini yang dilunasi 200, tapi harus melunasi 410.000. Masih kurang. Kekurangannya ini rugi toh, itu dibebankan ke laba ditahan. Karena transaksi saham tidak mengenal laba atau rugi. Ya, kreditnya kas. Oke, itu kita selesai untuk saham preferen konversi. Nah, berikutnya adalah waran, ya bahasa Inggrisnya warrant. Waran adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemilik untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Misalnya begini, warannya dijual seharga 1.000. Ya, untuk membeli saham Bank BRI seharga 3.000 dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau ternyata nanti saham Bank BRI harganya 5.000, saya karena punya si waran tadi, jadi semacam kupon ya, punya si waran tadi, saya sudah beli warannya 1.000, maka saya tetap membeli saham BRI dengan harga 3.000, walaupun di pasar harganya 5.000. Ya, kalau begitu saya beli, langsung saya jual, maka saya sudah untung tadi belinya waran 1.000, ditambah belinya harga sahamnya 3.000, 4.000, sedangkan di pasar harganya 5.000, saya sudah untung 1.000. Ya. Tapi kalau warannya itu ternyata di pasar harganya jatuh 2.000.
Ya, saya rugi. Kalau saya pakai waran, maka saya harus beli dengan harga 3.000. Nah, yang penting saya belinya tanpa waran. Hanya 2.000, tapi saya sudah rugi 1.000 karena saya sudah beli warannya. Ya, jadi itu fungsi dari waran seperti itu. Nah, warannya ini diperjualbelikan. Jadi untuk dapat waran kita mesti beli. Biasanya dalam 3 situasi berikut. Yang pertama untuk membuat sekuritasnya lebih menarik. Ya, biasanya kalau kenapa kok misalnya kita ada kupon, ada orang jual kupon misalnya untuk membeli makanan nanti dapat diskon 50%. Kan menarik jadinya, ya. Orang lalu dulu ada di apa ya, dulu agak lama itu terkenal namanya Mbak siapa yang sering, pokoknya dia online jualan kupon gitu. Nanti dengan kupon, misalnya kupon suatu rumah makan, kalau kita beli kuponnya harganya 10.000, nanti kita beli makanan tersebut di sana, misalnya harga makanannya 25.000, dapat diskon 25%. Nah, waran seperti itu fungsinya. Ya. Yang kedua, pemilik saham sebelumnya mempunyai preemptive right untuk membeli saham. Jadi kupon ini pertama kali dikeluarkan untuk supaya pemilik saham sebelumnya itu didahulukan kalau membeli saham. Jadi dia tawari kuponnya dulu. Mau dipakai enggak? Ya, pemilik saham itu kan ketakutan kalau prosentase kepemilikannya jadi berkurang. Nah, biasanya dia ditawari dulu. Ini ada saham yang mau kita keluarkan, kuponnya dulu dikeluarkan, jadi dia didahulukan. Kemudian kupon waran ini untuk kompensasi manajemen dan karyawan. Jadi karyawan disuruh membeli. Tadi kuponnya nanti akan diberikan, dia memperoleh harga tertentu ya. Kalau harganya naik sih untung dia. Yang pihak yang karyawannya jadi untung. Waran dikeluarkan bersamaan dengan sekuritas lain. Waran, jadi kalau ini warannya dibundling dengan saham atau dengan obligasi ya. Waran yang dikeluarkan bersama sekuritas lain biasanya opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga yang telah tentunya ditentukan. Biasanya umurnya 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun. Perusahaan menggunakan metode with and without untuk mengalokasikan penerimaan dari dua komponen. Ya, sama seperti obligasi, pakai with and without. Nah, contohnya begini. AT&T itu perusahaan provider internet terbesar di Amerika. Ya. Mengeluarkan obligasi disertai waran yang berumur 5 tahun. Setiap waran dapat digunakan untuk membeli 1 lembar saham biasa dengan harga $25. Nominal sahamnya $5. Pada saat itu saham AT&T dijual harga $50. Adanya waran ini membuat harga obligasi AT&T ditawarkan sebesar nominal dengan hasil 8,34%. AT&T menjual obligasi plus waran sebesar 10.200.000. AT&T menggunakan metode with and without. Present value dari cash flow di masa mendatang adalah 9.707.852. Ya, ini harga paketnya. Ini harga obligasi. Ini harga paket itu obligasi plus waran. Ini harga obligasi. Nilai wajar obligasi. Berarti nilai warannya berapa ya selisihnya ini ya. Ini 10.200.000 dikurangi nilai wajar dari obligasinya. Jadi 492.148 ya. Jadi jurnalnya akan didebit kas, kemudian utang obligasi, lalu kas lagi dan agio saham waran sekarang ya. Apakah dua jurnal ini boleh digabung? Boleh. Boleh. Ini kasnya di debit 10.200.000.
utang obligasi kredit 9707852 dan agio saham waran 492148. Nah, jadi diingat ya, agio saham warannya ini 492148. Kalau kemudian warannya dipakai untuk membeli saham, tadi sahamnya kalau dengan waran berapa harganya? Sahamnya kalau dengan waran seharga 25. Ya. Jadi dia 25, jumlah lembarnya berapa ini? Asumsinya kemungkinan 1000 gitu ya. Ada. Coba kita lihat. Nah, 10.000 lembar itu asumsinya, tadi tidak ada ya. Jadi kas akan dikredit 10.000 lembar obligasi ini ya, kali 25. Ya, 250, agio saham waran tadi dari jurnal pertama, kita debit. Kemudian modal saham biasa, 10.000 kali nominalnya 50.000. Selisihnya adalah agio saham biasa. Nah, mohon diberi catatan ini. Di dalam soalnya tadi, bahwa jumlah lembar sahamnya adalah 10.000 lembar, karena tidak ada di soal. Oke. Nah, yang kedua, kalau opsi. Nah, opsi itu sama dengan waran, tapi biasanya opsi itu tidak dijual. Ya, opsi itu diberikan. Kalau waran kan dibeli, dijual ya. Kalau opsi itu tidak. Tapi fungsinya sama dengan waran. Opsi saham adalah opsi kepada karyawan untuk membeli saham biasa dengan harga yang telah ditentukan untuk periode tertentu ya. Tujuan kompensasi berbasis saham memotivasi karyawan. Yang kedua, membantu memperoleh karyawan yang berkualitas. 3, memaksimumkan manfaat setelah pajak kompensasi karyawan. Ya. Nah, ini contoh yang sering melakukan ini adalah Microsoft. Microsoft itu perusahaan yang high-tech ya. High-tech itu tergantung dari kemampuan kepintaran programmernya. Nah, biasanya bajak-membajak antar programmer itu sangat tinggi. Supaya programmer ini tidak lari. Programmer itu akan diberi saham. Ya, tapi memberinya enggak sepenuhnya. Yang diberi opsinya saja. Opsinya diberikan untuk membeli saham. Nah, kalau dia sebagai pemilik di situ, maka dia tidak akan lari kemana-mana. Ya, karena tingkat bajak-membajak programmer itu sangat-sangat tinggi. Ya. Jadi, supaya bagaimana si programmer tetap tinggal di perusahaan. Nah, perusahaan mengakui biaya kompensasi dengan metode nilai wajar. Jadi karena tadi dia diberi, itu berarti itu menjadi biaya bagi perusahaan. Dengan menggunakan metode fair value method, perusahaan menggunakan metode option pricing model. Ya, ini kita nggak akan bicarakan. Nanti kita di level kita, ya pokoknya kita sudah tahu harganya berapa. Yang dapat diberikan pada opsi. Ya. Rencana berbasis opsi saham ada 2 masalah akuntansi. Bagaimana menentukan biaya kompensasi. Yang kedua, alokasi biaya kompensasi dari tahun ke tahun. Menentukan biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi pada saat opsi diberikan pada karyawan. Alokasi biaya kompensasi selama periode di mana karyawan mendapat manfaat dari opsi tersebut. Ya, contohnya begini. Pada tanggal 1 November 2010, pemegang saham perusahaan Chen menyetujui untuk membayar 5 manajer opsi untuk membeli saham. Setiap manajer dapat membeli sebanyak 2.000 lembar saham. Nominal sahamnya 100 yuan per lembar. Opsi diberikan tanggal 1 Januari 2011. Umur opsi 10 tahun dan dapat digunakan untuk membeli saham dengan harga 6.000 yuan.
pada saat diberikan harga pasar saham per lembar adalah 7.000 yuan. Berdasarkan metode nilai wajar, total biaya kompensasi dengan metode value option pricing sebesar 22 juta yuan. Ya. Oke, kita tidak akan tahu metodenya ini. Pokoknya kita tahu ini sudah ditentukan berapa, tinggal nyatet. Ya. Oke, nah jadi ada 5 manajer. Dia masing-masing diberi opsi untuk membeli saham dengan harga 6.000. 5 manajer ini nilainya 22 juta. Berarti seorang manajer dia akan kalau diasumsikan sama ya, dia akan mendapatkan berapa? 4.400 ya, seorang manajer. Nah, sekarang mencatat biaya ini. Kita akan mencatat ini. Nah, opsinya ini berumur 10 tahun. Tapi manfaatnya berapa? Nah, kita lihat berikutnya. Bila diasumsikan manfaat programnya hanya untuk 2 tahun sejak diberikan. Jadi asumsinya si manajer-manajer tadi bisa ditahan 2 tahun. Ya, maka biayanya tadi akan di-split menjadi 2 tahun. Jadi 22 juta tadi ini berarti untuk 2 tahun. Berarti per tahunnya akan diakui sebesar 11 juta. Jurnalnya biaya kompensasi debit 11 juta, kreditnya agio saham opsi saham. Tahun berikutnya juga akan mencatat yang sama, biaya kompensasi debit, kreditnya agio saham opsi saham. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada manajer yang menggunakan? Bila seorang manajer menggunakan opsi saham untuk membeli saham seharga 6 juta. Tadi diingat opsi sahamnya untuk seorang manajer adalah 4.400.000 ya. Maka dia harus si manajer tadi harus membeli saham. Sahamnya berapa? Dia dapat berapa tadi? Berapa lembar? Dia dapat mana? 2.000 lembar. 2.000 lembar kali 6.000. Ya, 12 juta. Jadi dia mesti beli seharga 12 juta. Jadi perusahaan akan menerima kas 12 juta. Agio saham, opsi saham 4.400.000. Ini dari 22 juta dibagi 5 manajer. Seorang manajer dia dapat 4.400.000. Modal saham biasa adalah 200.000 dari berapa lembar tadi? 2.000 lembar kali 10 apa ya? 2.000 lembar kali nominalnya 100. Ya, 2.000 lembar kali 100. Ya, lalu modal saham akan didebet 200.000, lalu sisanya masuk agio saham biasa. Nah, itu kalau dipakai. Sekarang bagaimana kalau ternyata sampai dengan akhir opsinya tidak dibelikan? Ya, karena mungkin harganya turun. Yang ngapain beli? Jadi harga sahamnya turun terus dia nggak berani beli. Nah, bila 4 orang manajer tidak memanfaatkan opsi saham sampai waktu yang ditentukan setelah 2 tahun tadi, maka jurnal akan dibuat dihapus. Ya, agio saham opsi saham masih sisa 17.600.000. Dari mana ini? Dari 22 juta dikurangi 4.400.000. Lalu kreditnya agio saham opsi saham tidak digunakan. Dihapus. Ya. Oke. Jadi nanti kita lanjutkan dengan latihan.